Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Asep Suherman, SHMH. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengampu mata kuliah berkenaan dengan hukum acara pidana. Saya sudah mengabdi di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu selama kurang lebih 6 tahun. Selama menjadi dosen, saya sudah mengajar di beberapa mata kuliah. Pertama, hukum acara pidana, hukum pidana, kriminologi, viktimologi, praktik peradilan pidana, hukum pidana khusus, dan perbandingan hukum pidana. Dalam mata kuliah yang berkenaan dengan hukum acara pidana ini, mata kuliah hukum acara pidana akan membahas mengenai mekanisme proses beracara pidana berdasarkan kerangka konseptual atau teoritis dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tujuannya untuk memberikan mahasiswa kemampuan mengidentifikasi, menerapkan, mengkaji, menyusun dan mengembangkan atau mampu membuat argumentasi hukum yang baik tentang hukum acara pidana. Kompetensi yang diharapkan akan dicapai dan dikuasai oleh mahasiswa yaitu kompetensi untuk menerapkan, menganalisis, mengevaluasi terhadap tujuan daripada hukum acara pidana. Proses pembelajaran yang dilaksanakan yakni menggunakan blended learning, menggunakan metode pemecahan kasus atau case method. Kemudian blended learning ini dilaksanakan secara luring di dalam kelas ataupun dapat digunakan menggunakan LMS dari Unip ACID, yakni e-learning Unip ACID. Kemudian secara daring bisa digunakan menggunakan media Zoom Cloud Meeting. Dalam proses pembelajaran ini, penilaian mata kuliah hukum acara pidana bersumber dari pertama, penyelesaian kasus, kedua, keaktifan mahasiswa dan adab, yang ketiga itu diperoleh dari presensi, keempat, tugas mingguan, yang kelima, evaluasi tengah semester, dan yang keenam, evaluasi akhir semester. Selanjutnya, perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Setiap pertemuan diisi dengan 3 SKS. Pertemuan pertama akan membahas mengenai pengantar hukum acara pidana. Pertemuan kedua dan ketiga akan membahas sejarah perkembangan dan berlaku hukum acara pidana, termasuk juga ilmu bantu dalam hukum acara pidana. Keempat, berkenaan dengan azas umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertemuan kelima sampai ketujuh, karena ini pertemuannya cukup panjang, akan membahas mengenai para pihak, tugas dan kewenangan para pihak dalam proses beracara pidana. Selanjutnya di pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester, mengevaluasi hasil kinerja daripada mahasiswa selama pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7. Lebih lanjut di pertemuan ke-9 dan ke-10 itu akan membahas mengenai barang bukti dan alat bukti. Di pertemuan ke-10 ini akan dibebankan tugas berkenaan dengan penugasan membuat rancangan berupa artikel jurnal mengenai barang bukti dan alat bukti. Tema ini dipilih sehingga mahasiswa bisa menentukan lebih spesifik topik yang akan dibahas berkenaan dengan hal tersebut. Di pertemuan ke-11 dan 12 ini ya berbicara mengenai mekanisme proses beracara di peradilan. Pertemuan ke-13 akan membahas mengenai macam-macam dari putusan hakim. Pertemuan ke-14 dan ke-15 bicara mengenai upaya hukum, termasuk di dalamnya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Dan di pertemuan ke-16 akan dilaksanakan kembali ujian akhir semester. Selanjutnya pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kelima, saya akan membawakan materi perkuliahan berkenaan dengan para pihak, tugas dan wewenang dalam hukum acara pidana. Demikian penjelasan singkat atau deskripsi singkat mata kuliah ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya mahasiswa hari ini dalam keadaan sehat walafiat.
Sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, dipersilakan kepada mahasiswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan untuk berdoa. Baik, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan dengan mata kuliah hukum acara pidana, yang mana pada hari ini kita akan membahas berkenaan dengan pihak, tugas, dan wewenang dalam hukum acara pidana. Dalam konteks ini, siapa sih pihak yang bisa berwenang untuk menangani perkara-perkara dalam proses penegakan hukum pidana? Di antara pihak itu, pertama ada penyidik, ya. Yang mana penyidik di sini di bawah naungan institusi kepolisian. Hal ini merujuk pada dasar yang ada dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian di situ ada jaksa penuntut umum. Ini institusi di bawah naungan kejaksaan. Sederhana. Kemudian di situ ada advokat. Advokat ini adalah mereka yang bekerja di luar unsur pemerintahan. Jika penyidik, jaksa itu digaji oleh negara, kalau advokat tidak digaji oleh negara. Ya. Kemudian ada hakim. Hakim ini di bawah naungan institusi pengadilan. Selanjutnya ada tersangka, terdakwa, saksi, dan panitera. Inilah para pihak yang ada dalam proses beracara di dalam hukum acara pidana. Kemudian titik fokusnya pada pembelajaran hari ini adalah kita akan membahas berkenaan dengan penyidik. Penyidik ini siapa? Itu Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di sana ada tulisan menegakkan hukum. Nah, coba diperhatikan. Penyidik berada di garis depan law enforcement dan sebagai penyidik tunggal, penyidik pejabat Polri dan pejabat PPNS. Jadi dalam konteks ini penyidik dibagi menjadi dua. Satu yang berasal dari institusi Polri, satu lagi dari PPNS. Institusi Polri itu siapa? Yaitu penyidik. Yang mana yang disebut penyidik? Tuh, setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Hati-hati ketika kita ke kantor polisi, semuanya kita mau katakan bahwa itu adalah penyidik. Enggak, ada standar baku yang ditentukan oleh aturan undang-undang berkenaan dengan penyidik, ya. Setiap pejabat, ingat kata dasarnya adalah pejabat, berarti setiap pejabat yang ada di institusi Polri bisa disebut sebagai penyidik. Kemudian dalam prosesnya dia melakukan penyelidikan. Apa itu? Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dia harus cari tahu dulu informasi apakah peristiwa yang terjadi, misalnya ada orang meninggal, apakah orang meninggal itu peristiwa pidana? Kira-kira belum tentu peristiwa pidana. Karena apa? Bisa saja dia meninggal karena sakit, itu jelas. Tapi kalau meninggalnya seseorang karena misalnya dibunuh oleh orang lain, bisa jadi itu adalah peristiwa pidana. Sehingga tugas penyidik adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya proses ini ditindaklanjuti, naik statusnya ke atas. Kemudian apa yang menjadi wewenang penyelidik? Ya, wewenang penyelidik menerima laporan dan pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, kemudian tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. Di sini setiap penyidik bisa menerima laporan yang masuk ke mereka, ya. Kemudian mencari keterangan dan barang bukti. Keterangan ini seperti apa? Bisa saja nanya-nanya ke dalam satu peristiwa apa yang terjadi, ditanya ke tetangganya, kenal nggak dengan ini, seberapa dekat hubungannya, kemudian tahu nggak kejadian dalam konteks ini kejadian seperti apa. Nah,
Itu tugas daripada mereka. Dan atas perintah penyidik dapat pula melakukan tindakan, melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari, memotret seseorang yang dicurigai, membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Itu tugas daripada penyelidik. Dalam konteks ini kita bicara penangkapan. KUHP mengatur penangkapan itu berapa lama? KUHP 1 kali 24 jam, ya. Ingat, yang kita bicarakan adalah KUHP. Tapi ketika kita bicara di luar KUHP, misalnya penangkapan itu apakah hanya 1 kali 24 jam? Enggak. Di undang-undang lain ada yang undang-undang secara khusus mengatur bahwa penangkapan itu ada yang 3 kali 24 jam di undang-undang narkotika, atau yang penangkapan bisa 7 kali 24 jam, ya. Itu tergantung aturan khusus yang mengaturnya. Kalau nggak ada, maka kembali semua aturannya ke KUHP, ya. Penangkapan 1 kali 24 jam. Kemudian penyelidik juga bisa melarang orang untuk meninggalkan tempat kejadian perkara. Makanya tidak heran ketika ada satu peristiwa, penyidik minta orang ini diamankan dulu, bukan ditangkap, diamankan terlebih dahulu. Kemudian penyelidik boleh melakukan penggeledahan. Penggeledahan ini berupa apa? Penggeledahan tempat dan bangunan, penggeledahan badan, ya, diperiksa. Itu boleh. Kemudian melakukan penyitaan. Penyitaan ini yang dilakukan adalah penyitaan terhadap barang-barang yang berkaitan erat dengan suatu peristiwa pidana, ya. Itu bisa disita. Nah, pertanyaan sederhana dalam contoh kasus. Misalnya, Sajam tahu apa? Ciri dari senjata tajam apa? Yang tajam, senjata yang tajam. Oke. Saya mau kasih contoh kasus. Senjata tajam itu dapat melukai orang, benar? Dan kalau kita merujuk secara mentah-mentah membicarakan mengenai senjata tajam, hampir setiap wanita itu membawa senjata tajam. Kalau semuanya diasumsi bahwa itu senjata tajam, maka wanita-wanita bisa diproses hukum. Kenapa? Coba yang pakai mukena apa namanya? Tudung kepala, jilbab, itu ada jarum pentulnya loh. Kalau diasumsikan bahwa itu adalah senjata tajam, kena semua, ya. Makanya dalam konteks ini penyitaan itu harus ada standar yang dibakukan untuk menyita. Apakah ini digunakan untuk alat kejahatan atau enggak. Kemudian misalnya dokter dalam konteks menyuntik pasien menggunakan senjata tajam enggak? Itu ketika suntikan masuk ke dalam tubuh, apakah itu penganiayaan? Kalau kita serta-merta langsung bicara dengan konteks itu, ya bahaya. Wah, dokter melakukan penganiayaan. Enggak, itu untuk menyelamatkan, ya. Bukan dalam konteks. Kecuali saudara yang bukan spesialis tiba-tiba nyuntik orang. Nah, selesai, itu termasuk kategori penganiayaan. Kemudian pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat. Penyitaan terhadap surat ini termasuklah surat-surat dokumentasi yang ini ada hubungannya dengan tindak pidana. Misalnya apa? Ada surat yang dari institusi ke institusi lain, itu bisa disita. Misalnya dalam contoh kasus korupsi, dokumen-dokumen apa yang berkenaan dengan tender segala macamnya bisa disita oleh penyidik, ya. Kemudian mengambil sidik jari, memotret seseorang yang dicurigai. Ini dalam konteks ini memotret seseorang, mengambil sidik jari. Untuk apa? Untuk mengidentifikasikan bahwa ini benar loh, ada kesalahan atau diduga pelaku tindak pidana. Nah, sidik jari ini misalnya saudara-saudari pun ketika melamar pekerjaan minta SKCK, benar? Itu diminta loh sidik jari. Nah, kemudian membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Ini tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian penyidikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mengumpulkan barang bukti dan alat bukti. Ini di awal itu memang harus komplit. Karena apa? Tugas dari mereka nantinya pada pokoknya mereka harus
memberikan AB dan BB itu kepada penuntut umum serah terimanya. Makanya ketika proses penyelidikan dan penyidikan dianggap kurang lengkap, P19, berkasnya turun lagi, tolong dilengkapi kata pihak kejaksaan. Kemudian kalau lengkap naik menjadi P21. Nah, dalam proses ini mereka yang akan menentukan siapa sih orang yang akan ditersangkakan atas kejadian tindak pidana yang terjadi. Dibutuhkan berkenaan dengan alat bukti dan barang bukti, minimal 2 alat bukti. Ya, itu akan kita bahas di pembahasan berikutnya berkenaan dengan alat bukti dan barang bukti. Kemudian dalam konteks ini penyidik PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, siapa yang menjadi penyidik PPNS? Kalau penyidik kepolisian udah jelas ya tadi. PPNS ini siapa? Yang dalam konteks ini misalnya kita bicara ada orang asing bawa barang sesuatu ke Indonesia. Siapa yang akan bea cukai? Berarti kita tahu ada penyidik dari bea cukai, ya. Kemudian kalau ada ini kejahatan yang berkenaan dengan hutan, siapa? Polisi kehutanan, ya. Itu tugas daripada mereka. Ada yang lain? Silakan. Siapa yang tahu? Masih banyak. Siapa? Siapa yang tahu? Silakan. Ada yang tahu? Tadi ada polisi kehutanan berkenaan dengan pelanggaran yang terjadi di hutan. Kemudian ada ini bea cukai. Kemudian misalnya kalau ada penggelembungan pajak. Ayo siapa? Penyidiknya. Ayo. Siapa? Masa. Siapa? Siapa pihaknya? Selain 2 ya tadi. Pihak imigrasi. Ya. Oke. Sebenarnya penyidik di luar yang PPNS itu bukan satu saja, tapi ada beberapa, ya. Nah, dalam konteks ini mereka akan berelaborasi dengan pihak kepolisian dalam menetapkan dan menentukan mengenai persoalan hukum yang terjadi. Kemudian kita lanjut. Mereka kalau yang penyidik PPNS itu ditetapkan oleh Kemenkumham, kemudian kalau di sini ini jelas berpangkat paling rendah Inspektur 2, ya, Inspektur 2 polisi, dan berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 yang setara. Itu untuk penyidik. Kenapa di dalam kepolisian itu ada satu penyidik, satu ada penyidik pembantu. Nah, kalau saudara-saudari datang ke kantor kepolisian, kemudian datang diperiksa dimintai keterangannya. Kalau kita bicara dari kepangkatan, itu kan masih ada yang bengkok. Bisa jadi itu penyidik pembantu. Kenapa? Di sini diterangkan bahwa paling rendah Inspektur 2. Inspektur 2 itu IBDA. IBDA itu dengan kepangkatan balok 1. Kalau IPTU balok 2. Kalau AKP balok 3. Itu standarnya. Bertugas di bidang penyidikan paling singkat 2 tahun untuk ditetapkan sebagai penyidik. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pengembangan spesialis fungsi reserse kriminal, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Jadi di sini ada keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, mereka yang dianggap kompeten untuk melaksanakan bidang reserse, memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Oke. Kemudian
Pengaturan mengenai penyidik ini diatur di dalam pasal 7 ayat 1 KUHP dan pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ya. Selanjutnya, apa yang dilakukan penyidik dalam konteks ini adalah satu, melakukan pengamatan terhadap TKP. TKP itu tempat kejadian perkara. Melakukan pengamatan umum, pemotretan dan pembuatan sketsa, penanganan korban dan saksi pelaku, ya. Nah, 5W1H itu perlu baik dalam proses penyelidikan maupun dalam proses ini akademik, tetap kita bicara 5W1H. Pertama, dalam kasus tindak pidana, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih tindak pidana yang terjadi sebenarnya. Makanya saya bilang, jangan karena ada orang mati kita langsung bilang itu sebuah kejahatan. Kita harus tahu dulu. Kemudian, kalau ada orang mati, bagaimana dia bisa mati? Itu perlu kita pertanyakan, ya. Yang ketiga, kalau dia mati, apakah ada alat atau bahan yang bisa membuat seseorang itu mati? Itu harus kita tanyakan. Ketiga, mengapa tindakan ini bisa terjadi? Apa yang melatar belakangi? Ini kita bicara motif ketika dalam konteks ini adalah mengapa tindak pidana itu dilakukan. Bisa saja karena unsur dendam. Lihat contoh kasus-kasus unsur dendam, dan terakhir itu ada bapak-bapak tua yang membunuh sopir travel, ya, yang baru ini. Kenapa? Dianggap lemah oleh sopir travel sehingga dia mencekik si sopir travel itu. Hanya persoalan sepele, ketersinggungan. Kemudian ini adalah di mana lokasinya. Ini yang bicara berkenaan dengan lokus, tempat lokasi itu terjadi. Kemudian kapan dilakukan? Siapa yang melakukan? Di mana, kapan, itu menentukan masa expire daripada tindak pidana nanti. Jangan sampai kasusnya 20 tahun yang lalu masih diproses. Itu untuk menentukan. Makanya di dalam tahap ini perlu ketelitian dan kehati-hatian. Kemudian dalam hal ini juga ada perbedaan. Apa beda laporan dan pengaduan? Seringkali kita datang yang menjadi korban bukan kita, tapi orang lain. Apakah itu termasuk pengaduan atau justru laporan? Untuk menentukan hal itu dibagi dua. Satu, dalam konteks laporan, pemberitahuan oleh setiap orang karena kewajibannya. Ingat, laporan karena setiap kewajiban kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduganya terjadinya tindak pidana. Artinya siapa? Setiap orang berhak untuk melaporkan suatu peristiwa pidana yang diduga, ya, yang diduga. Kemudian dapat dilakukan oleh siapa saja karena kewajibannya. Jadi siapapun yang mengetahui dapat melaporkan itu. Kemudian tidak dapat dicabut laporan ini kalau memang itu peristiwa pidana. Setiap orang, waktu dan tempat dan jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pengaduan itu pemberitahuan disertai permintaan. Ada kata dasarnya permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat untuk menindaklanjuti menurut hukum yang telah terjadi. Nah, jadi dalam konteks ini siapapun yang dalam konteks orang yang menjadi korban, dia melaporkan, ya, mengadukan peristiwa itu dan mengatakan bahwa tolong Pak, ini ditindaklanjuti. Kemudian hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Laporan pengaduan ini dapat dicabut seperti kasus-kasus yang dialami di dalam rumah tangga KDRT. Pernah kasus artis dulu, ya kan? Oke. Dan terakhir diatur jangka waktu berkenaan dengan waktu pengaduannya. Ya. Nah, setelah sampai di tahap ini ada tugas yang saudara-saudari perlu lakukan, yakni dalam diskusi dibuat dalam tim kecil untuk membuat tugas bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil dalam menentukan seseorang sebagai tersangka. Ya. Tugasnya dibuat dalam tim kecil, maksimal 4 orang saja. Nanti setiap argumen itu dipresentasikan di depan kelas. Setiap orang berhak untuk bertanya berkenaan dengan hal tersebut. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan?
Tidak? Tidak ada yang kurang jelas? Ada? Apa? Silakan. Mengenai perbedaan laporan dan pengaduan tadi Pak, Ya. itu yang lebih spesifiknya gimana Pak? Yang lebih spesifik, oke. Berkenaan laporan dan pengaduan. Laporan itu dilakukan oleh setiap orang. Siapapun berhak untuk melaporkan adanya dugaan peristiwa pidana. Misalnya saudara-saudara mengetahui ada informasi di sana ada orang transaksi narkotika, bisa melaporkan berkenaan dengan itu. Nah, apalagi kalau didukung dengan bukti-bukti atau ini misalnya ada dokumentasi misalnya penganiayaan, bisa dilaporkan. Tapi kalau pengaduan, mereka yang diutamakan adalah mereka yang menjadi korban tindak pidana. Ya. Nah, ketika mereka melaporkan bisa diproses. Tapi yang uniknya di aduan ini, aduan ini bisa dicabut sebelum proses pengadilan sidang pengadilan. Kalau laporan tidak bisa. Ya. Itu masih bisa dicabut. Ada lagi? Ya, Om. Bedanya penyelidikan dengan penyidikan itu apa ya? Oke. Penyelidikan dalam konteks ini adalah untuk menemukan dan melaksanakan berkenaan dengan penentuan tersangka. Penyelidikan itu dilakukan di tahap awal sebelum penetapan tersangka. Makanya dikumpulkan barang bukti dengan alat bukti yang berkenaan dengan itu. Kemudian seadanya alat bukti dan barang bukti itu dinaikkan statusnya menjadi penyidikan untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. Jadi penentuan TSK itu belum di tahap penyelidikan. Penyelidikan hanya proses di awal saja. Kalau sudah itu baru dinaikkan sebagai TSK. Oke, cukup? Oke. Untuk tugasnya jangan lupa saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari hari ini. Kemudian apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan berguna untuk saudara-saudari kedepannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.